Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari UIN Suskariau. Saya dari jurusan Hukum Keluarga D semester 3. Baiklah, di sini saya akan mewawancara Pak Hamsani mengenai tentang cerai nikah di bawah tangan atau nikah siri. Gitu ya. Masalah tentang nikah siri, ya, nikah siri ini adalah nikah yang tidak tercatat di dalam urusan kantor agama. Jadi kalau seandainya orang nikah siri ini, ya kalau hukum nikah siri ini apabila dia cukup syaratnya, ya, misalnya ada walinya, ya, ada 2 pengantin, ada 2 saksi, ya, itu hukum sah. Sekarang kalau ada hukum misalnya seseorang itu nikah siri yang tidak tercatat di kantor kuat, kalau seandainya dia bercerai bagaimana, kan gitu. Jadi kalau menurut hukum, kalau seandainya orang itu ada yang menikah siri, ternyata dia mau bercerai, bagaimana? Tentunya kalau dia bercerai itu haruslah seorang suaminya itu ditolak dengan talak bain, ya, talak dengan talak bain, ya. Kalau kita talak sekali sampai 3 kali, itu ya harus ditalak oleh suaminya. Kemudian setelah ditalak oleh suaminya dengan talak bain itu, maka dia harus menunggu iddah, ya. Iddahnya itu 3 bulan 10 hari kalau tidak salah, ya, harus habis iddahnya. Setelah habis iddahnya boleh dia untuk kawin lagi. Itu kalau dia. Jadi kalau nikah siri ini atau nikah yang resmi dari pemerintah, ya sebenarnya hukumnya itu sama aja, sama. Cuman kalau nikah siri setelah ia ditalak oleh suaminya, ya, sampai iddahnya boleh dia kawin lagi, tetapi surat cerai itu tidak ada. Tapi kalau menurut hukum boleh dia kawin setelah dia ditalak oleh suaminya. Tetapi kalau seandainya misalnya dia itu tadi mau bercerai, tidak ditalak oleh suaminya, mungkin suaminya pergi meninggalkan dia, kan? Bagaimana itu? Sedangkan dia tidak bisa lagi mengurus cerai ke pengadilan, tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak ada mempunyai surat nikah resmi. Makanya bagi orang yang menikah siri ini, ya, itu tidak bisa, ya, untuk istri tadi, ya, untuk bercerai sebelum ditalak oleh suaminya. Lain bedanya halnya kalau dia nikah yang resmi melewat misalnya di dalam catatan kantor KUA. Apabila misalnya istri yang menggugat tidak suka dengan suaminya, dia bisa menggugat ke pengadilan dengan catatan buku nikahnya ada. Jadi kalau nikah siri ini tidak bisa. Salah satunya kalau dia bercerai, itulah harus ditalak suaminya dengan talak bain. Kemudian dia setelah habis iddahnya boleh dia kawin. Itu. Silakan, apa yang mau ditanyakan lagi? Yang maksud dengan talak bain itu seperti talak bain itu begini, aku ceraikan kamu, gitu ya. Aku ceraikan kamu, maka talak ini, ya, sama juga. Yang namanya talak itu baik ia nikah secara resmi, ya, yang dicatat di kantor KUA, atau dia nikah siri itu, kalau dia talak itu sama juga hukumnya perceraian. Jadi tidak ada bedanya. Cuman bedanya nikah siri dengan nikah yang resmi ini tidak dicatat, jadi diketahui oleh pemerintahan kita. Jadi kayak yang namanya talak bain itu, misalnya aku ceraikan kamu sekali, itu masih boleh rujuk. Kalau sampai dia menalak sampai 3 kali dia tidak ada rujuk-rujuk, maka itu jatuhlah talak bain. Misalnya begini, aku ceraikan kamu, nah dilapatkannya lagi sampai 3 kali, ya. Tapi kalau seandainya dia misalnya aku ceraikan kamu, kemudian dia lama-lama dia menyesal, rujuk kembali, boleh rujuk itu. Tapi kalau sudah diucapkannya sampai sekali, tidak rujuk, 2 kali, bahkan dia sekaligus dengan menalak bain tadi aku ceraikan, maka jatuh dah talaknya, ya. Jatuh talaknya, maka dia tidak sah lagi berhubungan dengan suami istri. Artinya dia bukan suami istri lagi, dia sudah
istilahnya cerai, cuman menunggu daripada idahnya aja lagi, idah si perempuan tadi ya. Nah, dengan 3 bulan lebih itu ya idahnya. Jadi kalau masalah status perceraian itu sama saja dengan nikah resmi atau nikah siri. Itu bedanya kalau nikah resmi si istri bisa menggugat cerai ke pengadilan dan pengadilan memutuskan bisa jatuh apa, talak. Nah begitu. Tapi kalau nikah siri tidak bisa ya dijatuhkan talak oleh pengadilan karena dia tidak tercatat di dalam buku nikahnya. Salah satunya yang bisa menjatuhkan talak itu yaitu suami. Nah itu ya. Terus apa lagi? Udah, Pak. Udah, oke. Sekian penjelasan wawancara dari Bapak Hamsani. Pak Hamsani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.